Oke, Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Andre Tatum. Saya ingin share ilmu kepada Anda tentang bagaimana cara mengatasi kulkas satu pintu yang batu esnya tuh tebel banget. Harusnya bikin es batu 4 jam aja udah 4 sampai 5 jam udah jadi, tapi ini sampai 24 jam atau 1 hari, bahkan pernah sampai 2 hari nggak bisa beku kulkasnya. Nggak bisa beku es batunya. Caranya gimana Mas Andre? 0 rupiah. Selalu saya berusaha memberikan ilmu kepada teman-teman yang judulnya 0 rupiah. Jangan, kalau bisa kita manfaatkan uang kita untuk hal-hal yang diperlukan saja. Kalau bisa hemat, kenapa tidak? Seperti yang saya sampaikan kepada salah satu murid saya di dalam grup, dia bertanya tentang kulkas ini, dan saya menyelesaikannya dengan kasus 0 rupiah. Seperti itu teman ya. Kalau bisa teman-teman jangan boros-boros. Kalau bersedekah boros, saya setuju. Tapi kalau mengeluarkan uang boros-boros, saya kurang setuju. Silakan lakukan yang terbaik. Berbagi, berbagi, berbagi. Jangan boros untuk pengeluaran. Saya doakan agar teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah SWT dan dilancarkan rezekinya. Jangan lupa like dan subscribe-nya, nyalakan juga loncengnya jadi teman-teman tahu ilmu apa yang saya share setiap harinya. Baik, saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum. Langsung aja teman-teman ya. Saya ada sebuah pertanyaan di dalam grup saya. Salah satu murid saya bertanya. Bisa diperhatikan teman-teman ya. Mas Andre, kulkas sungguh mantap pembekuannya, tapi bikin es nyampe 24 jam baru mau beku. Saya tanya 2 pintu atau 1 pintu Pak? Jelaskan secara detail. Dia menjawab 1 pintu. Sederhana sekali teman-teman. Ini adalah kasus umum yang sering saya jumpai di kulkas 1 pintu. Memang pembekuannya kadang tebel banget. Dan itu bikin batu es yang tadinya selesai dalam 5 jam. Es batu ya, kita bikin es batu yang harusnya 5 jam kelar, tapi kelarnya malah 24 jam. Kadang 2 hari baru matang, baru jadi batu es. Ini adalah problem buat para penjual es batu. Kadang kan sekarang udah ada orang-orang yang jualan es batu, jualan pop es, jualan cimol atau apa, ibu-ibu itu kan kadang seperti itu. Tenang ya ibu-ibu, saya akan berikan tips 0 rupiah. Jadi ibu-ibu uang yang buat beli kulkas baru bisa buat beli modal, buat modal ya. Buat modal jualan cimol ya, apa jualan apa sosis ya. Atau ibu-ibu yang punya kulkas. Yang pertama Anda siapkan ini teman-teman. Anda siapkan ini saja. Ini saja alat yang Anda siapkan. Apa ini Mas Anda? Ini termos. Saya nggak butuh termosnya, yang saya butuhkan adalah air panasnya. Jadi Anda siapkan air panas. 1 ember lah. 1 ember yang hitam itu mah. 1 ember hitam Anda siapkan ya. Kemudian yang selanjutnya, oh ya ini kasusnya seperti itu teman-teman. Batu esnya seperti setebal ini. Nah, buat sebagian orang, batu es setebal ini adalah normal. Bagus, ini berarti proyeknya bagus dan sebagainya. Lancar ini. Kemudian ditaruhlah air dibungkus plastik sama dia, berharap 5 jam ke depan batu esnya jadi. Padahal itu adalah tanggapan yang salah, yang kurang tepat lah ya. Seperti ini problem teman-teman. Seperti ini sama aja dalam AC ya, dunia AC itu evaporatornya mampet. Ini anginnya yang suhu dingin yang diciptakan itu malah justru berkurang daripada batu esnya setebal ini. Suhu dinginnya malah berkurang teman-teman. Ini bukan berarti bagus, ini justru problem. Pertama yang Anda lakukan adalah ini cukup Anda siram semuanya pakai air panas yang sudah Anda siapkan tadi nih. Oke, siram semuanya pakai air panas yang sudah Anda siapkan tadi. Oke, jangan lupa ininya dicabut dulu teman-teman. Jangan lupa ininya dicabut dahulu sebelum Anda menyiram ya.
sampai benar-benar bersih. Kebanyakan orang-orang kalau ketemu kasus seperti ini kemudian batu esnya nggak jadi ya, nggak jadi 100%, dia langsung beranggapan, oh ininya rusak. Ini nggak perlu Anda pikirin teman-teman. Ini nggak perlu Anda pikirin. Ini namanya overload, kemudian ini namanya relay. Kebanyakan yang mereka lakukan adalah diganti overloadnya, diganti relaynya, berharap bahwa masalahnya di situ. Dan setelah digantinya, kulkasnya normal kembali. Itu sebenarnya salah kaprah atau kurang tepat teman-teman. Anda nggak perlu ganti nih, sama sekali nggak perlu. Oke, sama sekali nggak perlu. Anda cukup cabut colokan. Oh iya, iya. Yang kedua ada juga yang berlakukan seperti ini. Ini adalah sebuah statement yang umum. Hampir 80% orang yang awam itu berpikiran kalau kurang dingin ya kurang freon. Itu tanggapan itu sudah melekat sejak saya kan 9 tahun di dunia kulkas. Sejak 9 tahun lalu tuh sudah melekat seperti itu. Wah, ini kulkasnya kurang dingin, berarti kurang freon. Ada orang yang datang ke bengkel saya, tahu-tahu bilang, "Mas, bisa nambah freon nggak?" Gitu. Kulkas Bapak kenapa? Kulkas saya nggak dingin, jadi batu es cuma 2 hari baru jadi batu es. Ini freonnya kurang, Mas. Bisa nambah freon nggak, Mas? Saya langsung bilang, Bapak untuk kulkas 1 pintu itu freonnya adalah seumur hidup. Oke? Freonnya adalah seumur hidup. Kecuali ada kebocoran. Iya bocor kali mas, tolong ditambah dan sebagainya. Oke, kalau bapak seperti itu, ayo kita ke rumah bapak. Kemudian saya pergi ke rumah bapaknya dan saya temui masalahnya seperti ini. Ini bapak bukan kurang freon pak, tapi pembekuan berlebihan. Karena apa? Oh ya, saya belum bicara sebabnya teman-teman ya. Sebabnya banyak. Yang pertama adalah Anda buka pintu terlalu lama dan terlalu lebar. Oke, saya jelaskan sepengetahuan saya. Jadi suhu yang di dalam itu tercampur dengan udara luar. Akhirnya timbullah beku es seperti itu. Kalau ilmu teknik kimianya saya bingung ngejelasinnya sama teman-teman. Jadi suhu yang dari luar gabung ke dalam makanya dia jadi beku seperti ini. Jadi nutup pintunya kurang yaitu yang pertama. Terus yang kedua nutup pintunya kurang rapat. Kadang saya jumpai anak kecil masuk ke dalam kulkas biar adem gitu kan. Kalau enggak dia buka pintu kulkas terlalu lama, dia rasakan hawa dingin yang keluar dari kulkas, beranggapan bahwa ini rasanya sama kayak di Alfamart, sama kayak AC gitu kan. Padahal dengan anak itu melakukan hal itu, otomatis batu esnya semakin lama semakin membesar, berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, jadinya seperti ini, tebel banget. Sebabnya seperti itu teman-teman. Yang ketiga, biasanya kalau kulkas 1 pintu yang berfreezer ya, ini kan biasanya ada tutupnya teman-teman ya. Biasanya kan ada tutupnya teman-teman ya, ada tutupnya, ada tutupnya. Ah, kadang kalau usianya sudah 1 tahun, kadang udah 2 tahun, eh, Anda pernah ketemu seperti ini, Anda bukanya susah gitu kan, atau Anda paksa patah, oke, patah kemudian Anda tidak pakai lagi tutupnya. Itu problem, itu masalahnya sebenarnya di situ teman-teman. Masalah selanjutnya di situ. Tapi itu nggak terlalu besar, itu efek untuk ke sistemnya hanya 20 atau 10% lah. Jadi nggak terlalu enggak bukan 5% sampai 10%. Jadi nggak terlalu berefek buat kesininya. Tapi salah satu alasannya yaitu itu teman-teman. Lakukan seperti yang saya bilang tadi teman-teman ya. Anda siram pakai air panas ya. Anda siram pakai air panas, kemudian Anda perhatikan alat ini.
Ini jurus kedua yang saya share ke Anda. Ini apa Mas Andre? Ini adalah termostat. Termostat ini berfungsi untuk memutus arus kompresor pada saat kompresor Anda sudah mencapai titik beku yang paling beku ya. Ini pertama Anda putar ke angka 1 dulu. Biasanya kan ada angkanya tuh, angka 1, 2 sampai 3 atau angka 1, angka 2. Pokoknya ada minimal, medium, high ya. Anda bisa konversi sendiri. Anda pilih nilai yang paling rendah. Misalnya kalau kita kira-kira kalau dari 1 sampai 3 ya pilih angka 1. Kalau dari 1 sampai 10 ya pilih angka 1. Kalau 1 sampai 7 ya pilih angka 1. Kemudian kalau ada tulisannya low, medium, high, Anda pilih yang low. Oke? Seperti itu teman-teman ya. Terus yang kedua, biasanya nanti ada kawat. Setelah ini ada kawat. Ini namanya termostat teman-teman ya, termostat ya. Biasanya ada kawat. Ini kawatnya teman-teman. Kawat ini bukan sembarang kawat teman-teman. Ini adalah sejenis sensor. Oke. Ini biasanya dilindungi oleh plastik. Jadi ada plastiknya teman-teman yang melindungi kawat ini. Plastiknya bentuknya kayak plastik ya, kayak plastik perapatan atau kayak selang gitu kan. Itu Anda buang selangnya. Oke. Selangnya Anda buang, kemudian Anda pasang lagi seperti semula. Sederhana ya. Anda buang dan Anda pasang lagi seperti semula. Setelah itu Anda bisa colokin kembali kulkas Anda. Dan bisa dipastikan kalau kulkas Anda itu sudah normal kembali. Lakukan hal ini pada saat batu esnya atau produk dinginnya sudah tidak normal. Maksudnya biasanya kan saya bikin batu es 4 jam Mas Andre. Tahu-tahu sekarang naik jadi 6 jam. Lakukan lagi. Seperti itu teman-teman ya. Sederhana teman-teman. Jangan buang-buang uang. Hematlah dalam pengeluaran. Mungkin cukup sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya doakan agar teman-teman bisa menyelesaikan kasus ini dengan tuntas. Ingat teman-teman, ini adalah ilmu teknik. Tenang dan teliti. Jangan buru-buru. Santai saja. Kalau buru-buru nanti ngeblank. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.